Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Anggia Pramesti dengan NIM 13120000124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya daerah di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia terdiri dari begitu banyak pulau. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Kebudayaan Indonesia tentunya datang dari berbagai daerah yang sampai sekarang masih tetap dilestarikan oleh masyarakat. Setiap daerah tentunya memiliki gaya hidup, tradisi, dan juga ciri khas tersendiri tentunya untuk identitas mereka. Mulai dari bahasa, pakaian, rumah, maupun kesenian berupa lagu-lagu atau tari-tarian. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Konsep kebudayaan Indonesia mengacu pada nilai-nilai yang dipahami, dianut, dan berpedoman bersama oleh bangsa Indonesia, bertitik tolak pada para pendahulu kita. Nilai-nilai yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain adalah seperti takwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah, tamah, ikhtiar, kompetitif, maupun kebersamaan. Nilai-nilai itu ada dalam sistem budaya yang ada di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai puncak yang ada di Indonesia atau puncak kebudayaan daerah, sebagaimana sifat atau ciri khas kebudayaan suatu bangsa Indonesia. Lantas, apa saja sih bentuk keragaman budaya Indonesia yang patut kita ketahui? Yang pertama adalah kegiatan upacara adat. Upacara adat merupakan salah satu ciri khas dalam kelompok masyarakat yang memiliki unsur nilai yang tinggi. Upacara adat menjadi wujud rasa syukur masyarakat atas alam dan lingkungannya. Di setiap wilayah Indonesia memiliki tradisi upacara adat masing-masing, seperti upacara ngaben di Bali, upacara adu betis di Sulawesi Selatan, upacara kebo-keboan di Banyuwangi, Jawa Timur, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua adalah pakaian tradisional. Bentuk keragaman budaya selanjutnya adalah pakaian tradisional. Ini merupakan pakaian tradisional khas setiap daerah. Pakaian tradisional biasanya dikenakan pada kelompok masyarakat tertentu dalam kegiatan sehari-hari hingga tradisi upacara adat. Contoh seperti pakaian tradisional antara lain ulos dari Sumatera Utara, bundo kanduang dari Sumatera Barat, ele balang dari Aceh, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang ketiga adalah rumah adat. Rumah adat merupakan bentuk bangunan khas buah daerah yang melekat dengan nilai-nilai leluhur. Rumah adat menjadi tempat di mana upacara adat dilaksanakan. Rumah adat memiliki keanekaragaman bentuk yang tergantung dengan wilayah dan suku. Contoh, rumah adat antara lain adalah rumah gadang di Sumatera Barat, rumah joglo dari Jawa Tengah, rumah panjang di Kalimantan Barat, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang keempat adalah makanan tradisional. Di setiap daerah memiliki makanan tradisional yang memiliki perbedaan rasa, bumbu, dan bahan-bahan yang berbeda. Makanan tradisional ini menjadi wujud identitas sebuah masyarakat. Contoh makanan tradisional seperti rujak cingur dari Jawa Timur, kerak telur dari Jakarta, ayam betutu dari Bali, masih banyak lainnya. Kemudian yang terakhir adalah alat musik dan lagu. Alat musik dan lagu menjadi salah satu identitas masyarakat dalam keanekaragaman bentuk budaya. Lagu tradisional pada umumnya menceritakan kembali nilai-nilai kehidupan masyarakat yang memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Contoh lagu tradisional seperti Gundul-Gundul Pacul dan Babak Pucung dari Jawa Tengah, Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat, Rasa Sayangi dari Maluku, dan
masih banyak lagi. Sedangkan untuk alat musik seperti angklung, beduk, kolintang, saluang, dan masih banyak lainnya. Dan yang akan saya bahas terakhir ini adalah mengenai cara melestarikan budaya. Keberagaman budaya menjadi identitas yang berharga untuk bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat harus menghargai dan melestarikan budaya bangsa, supaya budaya yang dimiliki oleh bangsa kita tidak luntur dan dapat diwariskan lagi untuk generasi mendatang. Kemudian, bagaimana cara kita melestarikan budaya itu? Yang pertama adalah, menurut saya, bisa melalui mempelajari budaya bangsa. Untuk melestarikan budaya, maka kita harus mengenal budaya tersebut. Setelah mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia, kita akan lebih menghargai dan mencintai budaya bangsa Indonesia. Kemudian adalah mengajarkan kepada orang lain. Setelah mengetahui seluk-beluk budaya sendiri, sebaiknya menyampaikan hal tersebut kepada orang lain. Salah satu caranya adalah mengajarkan kepada orang lain, baik di lingkungan rumah atau sekolah. Dengan mengajarkan budaya kita ke orang lain, maka semakin banyak orang yang mengetahui mengenai budaya daerah sendiri maupun budaya daerah lain, sehingga memperkaya diri sendiri dengan pengetahuan dan kebudayaan. Semakin banyak pengetahuan budaya yang dimiliki, maka semakin besar rasa kita untuk saling menghormati kebudayaan orang lain. Kemudian adalah mengenalkan budaya ke negara lain. Pelestarian budaya dapat diartikan dengan memperkenalkan budaya Indonesia ke negara lain. Itu tujuannya agar negara lain mengenal dan menghargai budaya Indonesia. Terlebih dengan teknologi media sosial yang saat ini semakin canggih. Dengan memanfaatkan media sosial, kita bisa memposting foto maupun video kesenian lokal dan budaya daerah Indonesia. Dengan memperkenalkan hal tersebut, maka secara tidak langsung sudah memperkenalkan budaya kita ke luar negeri. Hal ini karena yang memanfaatkan media sosial atau internet tidak terbatas hanya orang Indonesia saja, melainkan semua orang yang ada di dunia. Nah, cara yang berikutnya adalah memperkenalkan budaya Indonesia di luar negeri, juga bisa dengan menggunakan pakaian-pakaian yang mencerminkan budaya Indonesia. Bagi beberapa orang yang sedang bekerja, sekolah, atau liburan ke luar negeri, bisa menggunakan baju-baju produk hasil budaya lokal. Jika ada salah satu produsen baju lokal di Indonesia di luar negeri, bisa menjadi sarana yang baik untuk kita menggunakannya sebagai ciri khas budaya dari Indonesia. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya, jika ada kesalahan yang saya paparkan tadi, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.